Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sifali Hayati dengan 554012232 akan menjelaskan pada video ini akan menjelaskan mengenai ECM atau Error Correction Model dan juga bagaimana cara mendemonstrasikannya. Sebelum mengenai ECM, aku bakal membahas apa itu kointegrasi terlebih dahulu. Jadi, uji kointegrasi itu untuk mengetahui apakah benar ada hubungan atau tidak dalam jangka panjang. Nah, seperti yang kita tahu kan data time series itu bisa saja stasioner tidak pada level, tapi juga bisa pada saat first difference-nya atau second difference-nya. Nah, di sini ketika data stasioner di tingkat levelnya, ketika diregresikan, maka kita peroleh informasi bahwa data tersebut itu memiliki ada hubungannya dengan jangka panjang. Dan ketika data stasioner itu, dan ketika datanya itu stasioner di tingkat first difference-nya, ketika diregresikan, maka kita peroleh informasi bahwa data itu jangka pendek. Nah, tadi kan kalau kita mempunyai data atau variabel-variabel itu tidak stasioner di tingkat level dan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang, kita bisa menggunakan dengan uji kointegrasi. Yang pertama, kalau misalnya data atau variabel kita gunakan itu kointegrasi, maka itu ada hubungan jangka panjangnya. Yang kedua, jika tidak ada kointegrasi, maka tidak ada hubungan jangka panjangnya. Selanjutnya itu mengenai asumsi longan. Yang pertama, kointegrasi ini umumnya itu menggunakan data yang panjang periodenya dan juga frekuensinya yang rendah. Misalnya itu data bulanan, triwulan, dan juga tahunan. Durasinya panjang dan biasanya lebih dari 10 tahun. Di mana agar pola jangka panjang itu dapat terlihat dengan jelas dan pengujian kointegrasinya itu menjadi valid. Yang kedua, jika menggunakan data yang high frequency seperti mingguan, harian, jam, dan lain-lain itu kointegrasi bisa saja, tapi hanya terbatas terutama dalam konteks pasar keuangan saja. Tapi itu harus dilihat dengan hati-hati karena bisa saja noise-nya itu sangat tinggi. Data tersebut noise-nya sangat tinggi dan hubungan jangka panjangnya sulit diidentifikasikan. Nah, jadi kenapa sih terjadinya ECM? Tadi aku udah jelasin bahwa tidak semua data yang kita gunakan itu bakal stasioner pada tingkat levelnya. Bisa saja data tersebut stasioner pada tingkat first difference atau second difference. Dan setiap data yang kita gunakan, jika tingkat stasionernya itu berbeda, maka berbeda pula bagaimana cara kita menggunakan metode dan model analisisnya. Pada analisis multivariat, ketika variabel yang dianalisis ternyata semuanya itu stasioner pada first difference, maka kita bisa menggunakan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, itu dengan uji first difference, dan yang kedua itu menggunakan uji ECM atau Error Correction Model. Nah, agar kita tahu kapan data yang kita itu terkointegrasi itu bisa bisa dilihat dari nilai residual atau errornya. Jadi, apa itu ECM? Atau bisa disingkat dengan Error Correction Model. Itu adalah model yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek antar variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Jadi, model ini itu menjelaskan bagaimana penyimpanan jangka panjang, error atau kesalahannya dari hubungan keseimbangan diperbaiki dalam jangka pendek. Nah, kapan sih ECM ini digunakan? ECM ini digunakan pada saat variabel yang kita teliti tidak stasioner pada tingkat level. Jadi stasionernya itu hanya pada tingkat first difference atau satu kali differential saja. Yang kedua itu terdapat bukti kointegrasi antar variabel residualnya dan setelah itu variabel residual tersebut harus just stasioner. Nah, di mana sih ECM ini diaplikasikan? ECM ini banyak digunakan para ekonom, para finansial, dan juga perancangan kebijakan. Misalnya itu untuk mengetahui bagaimana hubungan konsumsi dan juga pendapatan, inflasi dan suku bunga, ekspor, dan sebagainya.
atau juga bisa melihat untuk perencanaan kebijakan untuk melihat bagaimana dampak dari jangka pendek dari kebijakan yang memiliki pengaruh pada jangka panjang. Nah, siapa sih yang menggunakan ECM? eh Tadi waktu juga ada jelasin yang biasanya tuh HM itu digunakan oleh ekonom, peneliti kuantitatif, analis data, dan juga bisa mahasiswa dan dosen yang sedang meneliti. Nah, selanjutnya itu bagaimana tutorial HM atau langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan uji stasionaritas untuk semua data atau variabel yang digunakan. Uji ini bisa menggunakan uji IDF, dan pastikan untuk semua variabelnya itu stasioner pada first difference. Yang kedua itu uji kointegrasi menggunakan nilai residualnya. Setelah itu nilai residualnya akan diuji stasionaritas. Nah, ketika nilai residualnya sudah stasioner dan ada kointegrasi, selanjutnya langkah selanjutnya itu ke ECM. Nah, ECM ini ada dua model. Yang pertama bentuk umum, yang kedua itu model alternatif. Perbedaannya itu bisa dilihat dari model alternatif di mana dia menambahkan nilai konstan dan juga menambahkan nilai like-nya. Nah, yang keenam, kita langkah yang terakhir atau langkah keenam itu bisa kita pastikan lagi untuk model ECM-nya valid atau tidak itu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Yang bisa menggunakan uji Bayes plugin atau NCV test itu untuk mengetahui apakah datanya sudah valid atau apakah datanya mengandung homoskedasisitas atau tidak. Yang kedua itu untuk bisa menggunakan uji Bayes Good Friday test itu untuk mengetahui apakah data yang kita estimasinya mengandung autokorelasi atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi menggunakan RStudio. Di sini aku udah siapin RStudio-nya dan juga datanya. Nah, di sini aku juga udah siapin skripnya. Yang pertama, teman-teman bisa buka dulu datanya, masukin datanya. Yang pertama bisa lewat import dataset dan misalnya teman-teman datanya ada Excel, bisa from Excel. Pencet aja, terus nanti browse, terus teman-teman cari di mana data teman-teman itu itu tempatnya di mana. Karena aku udah masukin data, jadi aku nggak bakal masukin lagi. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengaktifkan package-nya terlebih dahulu, di mana yang bakal kita pakai itu dari XL, T-Series, LM-Test, CAR, ATSA, sama Stats ya. Nah, cara cepatnya untuk kita menghidupkan package daripada satu-satu itu dicentang, teman-teman bisa ketik aja di scriptnya library dalam kurung misalnya package yang bakal diaktifkan. Nah, di sini aku bakal blok dan juga run. Nah, di sini langsung otomatis ya kan misalnya teman-teman belum ada package yang belum keinstal, teman-teman bisa install dulu di sini. Tulis aja misalnya yang belum ada itu car gitu kan. Nanti tulis pencet terus install aja. Nah, udah itu kita bakal menghilangkan data tahunan dan juga data X1. Karena data X1 ini nggak bakal aku pakai. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman pengen tahu, jadi aku di sini X2-nya ini pakai data Y-nya itu inflasi ya. Y-nya inflasi, X2-nya aku lupa pakai data apa, tapi data ekonom kali. Ini nih. Aku pakai data dari sini. Sebentar ya, ditunggu dulu.
Ah, nanti aku nggak ini ya, teman-teman. Sebentar. Teman-teman, jadi data yang aku gunakan ini X1-nya yang tadi aku udah lihat di Excel, di mana X1 ini penduduk miskin, X2-nya itu pengangguran. Eh, untuk yang di sini aku pakainya ya inflasi ya. Nah, karena kita udah mengaktifkan package-nya, kita bakal ngilangin X1 dan tahunannya, karena yang kita pakai cuma X2 dan Y-nya doang. Kita blok, terus run. Nah, udah itu tes datanya kita masukin ke objek time series, di mana karena data yang aku pakai ini tahunan, jadi frekuensinya itu 1 dan 5 dari tahun 2011. Nah, udah itu kita bakal munculin plot datanya ini, maksudnya gambar datanya ini, grafik ya, maksudnya grafik dari data, tes data ini seperti ini ya. Karena ini X2-nya dan ini ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau ngelihat datanya itu bisa tulis view tes data, atau bisa juga dengan cara kita blok aja datanya, misalnya tes datanya doang. Pilih run, nah nanti muncul di sini kayak gini. Udah itu kita bakal ngeluarin variabelnya, karena kan kita gabungin datanya variabel X dan variabel Y-nya ini ke TS data kan. Nah, makanya kita bakal ekstrak satu-satu, di mana misalnya kita pakai X2 sama dengan datanya itu disimpan di mana di TS data, kita pakai kurung siku apa nama objek variabelnya yaitu X2. Terus kita misalnya kasih nama Y sama dengan TS data, kita pakai kurung siku koma apa nama objeknya itu Y. Udah itu kita blok dan run. Ini udah ya. Udah itu kita juga buat versi diferensinya yaitu dx2 difference, tambahin aja div kurung ts data buka kurung siku koma tanda petik nama objek variabelnya apa terus ditutup sama dengan y-nya ya. Nah, udah itu kita bakal uji stasioner menggunakan ADF test. Kalau ADF test itu di mana? Itu ada ya. Itu ada di ATSA. Nah, ini ADF test ya. Nah, kita blok aja semuanya. Kita bakal uji ya, untuk dari levelnya sampai ke first difference kita bakal lihat dulu apakah di stasiunnya dia di tingkat mana. DX2 or X2-nya atau ini aku belum ke ini ya. Oh, aku kayaknya belum difference-nya ini. Maksudnya aku belum run blok. Nah, ini udah. Kita ulang lagi aja. Nah, ini udah. Nah, bisa dilihat pada DF test yang X2 berarti tingkat level dia belum stasioner ya. Masih di atas 0,05, kebanyakan masih di atas 0,5. Coba kalau kita lihat yang Y-nya juga sama ya, masih di atas 0,05. Terus kita lihat uji ADF-nya untuk DX2 atau pada tingkat satunya itu rata-rata sudah di bawah dari 0,05. Sama dengan Y ini juga rata-rata itu ada di bawah 0,05. Berarti bahwa data yang kita gunakan untuk semua variabel itu stasioner pada tingkat levelnya. Udah itu kita bakal ngeregresiin variabel Y dan X-nya itu. Nah, kita pakai fungsi LM. LM ini ada di package stata. Yang ini stat yang ini udah itu nanti ke bawah aja itu nanti ada LM. Nah, yang ini. Ini iya. LM. Nah, ini ya LM. Misalnya kita kasih nama regresi sama dengan LM, kita tulis dulu objek Y-nya,
kita pisahin Y antara Y dengan X itu dengan tanda seperti ini, tanda yang ini ya. Udah itu kita blok, dan untuk melihat hasilnya itu keluar, jangan lupa pakai summary, terus masukin nama modelannya. Di blok dan run, nah ini bisa dilihat. Untuk levelnya itu signifikan ya, di bawah 0,05. Dan kita menggunakan regresi ini untuk memunculkan nilai residualnya. Nah, udah itu kita bakal memunculkan nilai residualnya itu dengan tanda dolar terus residuals. Nah, misalnya kita namain regresi ini namanya ECT, errornya. Sekarang udah itu kita uji ADF ECT-nya ya. Untuk kita bakal uji stasioner residualnya pakai menggunakan uji ADF test. Bisa dilihat untuk uji ECT-nya juga rata-rata itu ada di bawah 0,05 ya. Setelah itu kita bakal ubah ECT ini menjadi objek data time series. Time series itu sama pakai fungsi TS. Frekuensinya juga sama itu satu. Jadi ECT, misalnya kita kasih namanya ECT lagi. ECT sama dengan tes ECT tahunnya di mana 2011 dan frekuensinya itu satu kiran. Udah itu kita ECT1 ini untuk like-nya di, di mana kita mulainya dari tahun 2012. Kenapa? Karena itu kalau nilai like itu harus lebih satu dari nilai yang biasanya. Fungsi lain juga kenapa harus di 2012 itu agar semua dimensinya itu sama. Ah, iya, udah itu kita bakal membuat nilai lag-nya untuk variabel Y dan juga variabel X2. eh, Tinggal pakai ini ya fungsi lag ini. Misalnya kita ngasih namanya L1Y, artinya lag Y-nya min, terus min 1. Jadi biar datanya tuh misalnya 2011 agak maju dikit ke 2012. Sama X2-nya juga kita blok, udah itu kita run, udah itu kita ubah nilai lag ini, variabel lag baru ini ke data time series, di blok dan juga di run. Nah, udah itu kita bakal gabungin semua variabel barunya dari ECT1, L, like yang Y, like yang X2-nya itu dengan cara TS union. Jadi misalnya namanya itu TS data sama dengan TS union, dimulai dari Y-nya dulu Y, X2, ECT1, like Y, dan like X2. Itu di run, nanti datanya bisa kita lihat di view TS data. Kita run, udah. Di sini mulai, udah ini ya, udah benar ya. Semuanya sudah digabung. Nah, udah itu. Dan untuk memunculkan, misalnya pengen lihat di sini, seperti yang aku bilang, kalian tinggal blok namanya, datanya aja, nanti muncul di sini. Udah itu kita bakal melakukan ECM-nya. Pertama kita pakai ECM model yang pertama dulu, di mana pakainya nilai nilai Y-nya ya, nilai first differencing Y-nya. Untuk memunculkan regresinya, misalnya kita ngasih nama model yang pertama ini regresi HM yang pertama. Nah, itu kita run, bisa dilihat bahwa ECT-nya itu min 0,96, di mana dia tuh di antara nilai min 1 sampai 0. Dan untuk p-value ini signifikan ya. Setelah itu kita pakai rumus, pakai modal yang kedua yaitu regresi HM2. Kita misalnya ngasih nama sama dengan kita regresiin LM, di mana yang ini kita nggak pakai ECT tapi pakainya lab-nya. Yang ini kan rumus pertama kita pakai nilai residual ditambah nilai residualnya, sedangkan yang kedua ini kita pakai nilai lab-nya. Biar muncul nilai regresinya sama pakai summary.
Ya, bisa dilihat di sini nilainya sama ya, 0,9260 sama yang di sama yang regresi yang pertama ini ya. Mana ya? Bentar, tadi regresi yang pertama, ini kan yang kedua ya. Ini yang sama kan 0,96. Ini juga 0 di bawah 5. Nah, setelah itu kita bakal uji asumsi modelnya. Nah, untuk mengetahui apakah data itu data kita tuh mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, kita bisa melakukan NCF test regression. HM di mana fungsi ini tuh ada di ini ya teman-teman, ada di chart yang ini. Tinggal di run aja. Ya, oh ini maaf ini kedua kali karena nilai P-nya itu di atas 0,05 berarti datanya itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, untuk yang ini itu untuk mengetahui apakah ujinya itu mengandung autokorelasi atau tidak. Ini rumusnya ada di ATSA ya, teman-teman. Ya. BG test. Bukan ya, ternyata bukan di ATSA, tapi yang penting ada salah satu di yang ini ya, yang di sini. Tapi kayaknya di test series ya, teman-teman, nih, test series. Ya, benar ada di bukan juga ya. Aku lupa di mana tepatnya, tapi pokoknya ada, pokoknya ada ya, ada eh ada di package yang aku udah centangin atau di sini ya. Aku lupa pokoknya di mana, pokoknya ada aja ya di package yang aku centangin. Hmm. Ya, pokoknya itu. Udah itu kita uji autokorelasinya di tulis saja big test terus regresi ECM satunya. Samanya dia ada di atas 0,05 itu artinya datanya itu tidak mengandung OTP. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.